Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi NTV dimanapun wabarakatuh. Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama narasumber kita yaitu Gus Irham. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Sehat Gus warahmatullahi ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Ya. walafiat. Alhamdulillah Gus, hari ini masih cuaca yang sangat-sangat mendung, agak-agak panas. Ya. Dan alhamdulillah lagi juga kita masih dipertemukan yaitu di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Dan ini mau menjelang Ramadan ya, mudah-mudahan nanti kita semuanya pemirsa yang ada di rumah ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa bulan Ramadan. Amin. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita semua di sini dapat berkumpul dalam sebuah majelis dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok yaumil kiamat. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, materi kali ini adalah bulan Syuro ya Gus ya? Ruwah. Oh maaf, bulan Ruwah Barokah. Bulan Ruwah Barokah ya. Jadi nanti pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan menjelaskan kita akan mendengarkan penjelasan dari yang namanya bulan Ruwah itu apa, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Gus Irham. Silakan, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami takdimi, para alim, para ulama, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Syuriatan Tanfidiyatan, pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat Jalur Ansor Kabupaten Banyuwangi, pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi di semua tingkatan, pemirsa nasional televisi dimanapun berada, wabil khusus kru nasional televisi yang berbahagia. Pertama, kita ucapkan puji syukur dulu kepada Allah bahwa kita telah dipertemukan kembali di bulan Sya'ban di tahun 2025 ini. Dan mudah-mudahan semakin kita dipertemukan oleh Allah, maka semakin bertambah kemanfaatan dan kemaslahatan dalam hidup kita bersama. Baiklah, ini supaya tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang apa yang jadi mukadimah kami. Tadi sudah disebutkan bahwa tema kita pembicaraan pada sore hari ini adalah ruwah barokah. Nah, kalau kita sudah bicara ruwah ini berarti kita bicara tentang tradisi-tradisi gitu ya. Tradisi-tradisi yang ada di bulan Sya'ban yang ada di Pulau Jawa, terutama di suku Jawa. Karena satu-satunya suku di dunia ini yang menyebut Sya'ban ruwah itu ya hanya orang Jawa. Dan penanggalan Islam tidak mengenal itu ruwah. Penanggalan Islam hanya mengenal Sya'ban. Jadi Sya'ban ini adalah satu bulan sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Rajab. Ini diapit oleh 2 bulan makanya Rasulullah SAW mengatakan bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang sering terlupakan.
Karena hiruk pikuk umat Islam itu menyambut merayakan Isra Mi'raj, juga ketika setelah perayaan Isra Mi'raj selesai, maka umat Islam disibukkan dengan menyambut bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu bulan Sya'ban ini sering terlupakan. Atau padahal bulan Sya'ban atau bulan Ruwah menurut orang Jawa ini banyak sekali barokah-barokahnya. Bahkan perlipat gandaan pahala itu lebih besar daripada bulan Rajab itu. Kalau bulan Rajab itu hanya yud'afu sab'ina di'fin, bahwa bisab'ina di'fan, sesungguhnya amal kebaikan al-hasanatu yud'afu bisab'ina di'fin. Amal kebaikan itu hanya dilipat gandakan pahalanya 70 kali, maka kalau di bulan Sya'ban ini dilipat gandakan bisab'imi'ati di'fin, disilipat gandakan 700 kali. Jadi kemuliaan daripada bulan Sya'ban ini bisa, kalau dilihat dari segi pelipat gandaan pahala, maka lebih besar daripada bulan Rajab. Nah, Rasulullah SAW pun juga mengajarkan kepada kita sebuah doa yang menyebut bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berarti Sya'ban ini termasuk juga disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau Rajab disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah, maka Sya'ban ini disebut sebagai Syahru Muhammadin, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, maka ini menjadi sebuah hal yang istimewa. Terus lantas kemudian kenapa orang Jawa itu menyebutnya ruah, gitu ya? Menyebutnya ruah. Kenapa kok tidak Sya'ban, gitu ya? Nah, sebagaimana diketahui bahwa tradisi-tradisi keislaman di Indonesia ini, terutama di kalangan suku Jawa, ini banyak dipengaruhi tradisi-tradisi yang dibawa oleh para wali songo. Oleh karena itu, praktek-praktek keagamaan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini juga tidak lepas dari apa yang telah dibawa, disampaikan, dan disebarkan oleh para wali songo itu sendiri. Dan termasuk tradisi ruah ini. Nah, orang Jawa mengenal ruah ini sejak zaman Sunan Kalijogo. Sejak zaman Sunan Kalijogo. Di samping itu juga banyak tradisi Jawa yang dikenalkan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Nah, oleh karena itu ruah ini akhirnya menjadi satu nama bulan. Bahkan orang Jawa itu lebih mengenal ruah daripada Sya'ban. Lebih mengenal ruah daripada Sya'ban. Kalau orang Jawa dikatakan, ini bulan apa? Pasti jawabnya ruah. Kok bukan Sya'ban? Padahal ini bulan Sya'ban. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu pasti ada sesuatu yang melatar belakangi semuanya itu. Nah, ruah itu sendiri kalau menurut orang Jawa itu asalnya dari arwah. Asalnya dari arwah. Arwah itu bahasa Arab. Arwah itu artinya bentuk jamak daripada roh. Nah, kenapa disebut arwah atau roh itu? Karena orang Jawa itu punya kebiasaan kalau ketika bulan ruwah ini merumat orang yang meninggal. Makanya ruwah itu singkatan dari rumat arwah. Jadi akhirnya jadi ruwah, rumat arwah. Jadi begitu. Nah, loh kenapa ini terjadi? Ini banyak sekali versinya ya. Ada lagi yang mengatakan orang Jawa itu atau umat Islam di Pulau Jawa ini Islamnya terpengaruh oleh orang-orang Yaman. Karena di Yaman itu ada tradisi khol Nabi Hud alaihissalam yang biasa diperingati di bulan Sya'ban atau bulan Ruwah ini. Nah, dan entah yang benar yang seperti apa, yang jelas orang Jawa menyebut Sya'ban ini sebagai ruwah. Dan kalau kita mau mengkaji mafi di dalam kitab Madza fi Sya'ban, di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di sana ada peristiwa-peristiwa besar dan peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi perjalanan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Nah, oleh karena itu, maka tidak salah bahwa sore hari ini kita membahas tentang ruwah barokah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada bulan Sya'ban tahun ini, begitu ya. Insya Allah, kayaknya menarik sekali, Gus.
Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kayaknya perbincangan ini sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke session berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama narasumber kita Gus Irham. Alhamdulillah tadi Gus ya, mengenai tentang penjelasan ruah tadi ya, sudah dijelaskan banyak sekali asal usul atau dari apa namanya orang Jawa yang mengatakan apa namanya Sya'ban itu nyebutnya dengan bahasa ruah tadi. Insya Allah luar biasa. Mungkin Gus bisa ditambahkan lagi. Mungkin ada, kalau kemarin kita melalui di bulan Rajab itu ada amalan puasa, zikir di pagi, sore dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira di ruah ini amalan ada nggak kira-kira amalan keistimewaan, amalan yang sangat istimewa di bulan ruah ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, tapi sebelum melangkah ke amaliyah di bulan Sya'ban, ini perlu saya sampaikan dulu bahwa bulan Sya'ban ini saya bilang tadi adalah bulan yang istimewa. Ini karena beberapa hal gitu ya. Ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah peristiwa berpindahnya kiblat sholat Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram, kembali Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi Rasulullah itu dulu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW itu ya kurang gimana gitu. Karena bagaimanapun Rasulullah itu lahir di Mekah, di sana ada Ka'bah, kok malah disuruh menghadap Masjidil Aqsa. Tapi walaupun tidak berkenan karena beliau itu Rasul dan utusan Allah, maka apapun yang diperintah oleh Allah, maka itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka akhirnya terlaksanalah sholatnya Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, setelah kurang lebih sekitar 16 atau 17 bulan, ulama-ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 14 bulan, ada yang mengatakan 16 atau 17 bulan. Di dalam Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan itu adalah 16 bulan. Jadi itu ikhtilaful ulama biasa seperti itulah. Setelah sekian bulan Rasulullah SAW itu sholat dengan menghadap Masjidil Aqsa, maka kembalilah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah, kembali menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Jadi, perintah perpindahan dari Masjidil Aqsa menuju kepada Masjidil Haram kembali ini terjadi di bulan Sya'ban. Ini istimewa. Terus kemudian yang kedua, peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban yang kedua itu adalah turunnya perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi semua umat Islam insya Allah sudah hampir semua mengenal perintah bersolawat kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu adalah perintah bersolawat kepada Rasulullah yang sering dibawakan oleh para mubaligh, para dai untuk menyampaikan betapa pentingnya solawat itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, malaikatuh dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna, semuanya bersolawat, senantiasa bersolawat, ala nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu, maka bersolawatlah kalian, alaihi, atas Nabi Muhammad SAW, wasallimu, dan bersalamlah kamu dengan selamat sejahtera. Jadi itu perintah.
dari Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu terjadi di bulan Sya'ban. Terus kemudian apalagi banyak peristiwa-peristiwa. Terus kemudian yang disebutkan dalam kitab Madza fi Sya'ban, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merekapitulasi seluruh amaliyah kita. Jadi ada laporan tahunan. Jadi ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Jadi ternyata kalau menurut secara manajemen itu sangat teliti sekali Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Itu semuanya karena Allah menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang baik, jadi hamba-hambanya yang yang baiklah, yang selama dunia sampai akhirat. Apa yang dimaksud itu laporan tahunan, yaitu Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul la yuraddu fihi du'a. Malam yang mana Allah tidak akan menolak doa-doa yang disampaikan oleh hamba kepadanya. Jadi termasuk Lailatul Nisfi Sya'ban itu. Nah, oleh karena itu, ini gunakan, dimanfaatkan, karena terjadi hanya 1 tahun sekali. Ya buat apa saja untuk melakukan amal soleh. Biasanya amaliyah yang sering diamalkan oleh umat Islam itu baca Yasin itu ya. Itu baca Yasin. Nah, terus kemudian ada yang melakukan sholat nisfu Sya'ban, itu bagaimana hukumnya? Nah, kalau merujuk kepada Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sholat nisfu Sya'ban itu hukumnya bid'ah, gitu ya. Iya. Hukumnya bid'ah, jadi nggak usah itu. Nah, terus bagaimana masyarakat itu biasa melakukan itu? Ya diarahkan saja. Kalau memang sebelum baca Yasin itu maunya sholat, ya sholat mutlak saja. Sunnah. Atau sholat hajat, apa sholat tasbih, apa sholat apa. Jadi sholat-sholat yang masyru'ah. Sholat-sholat yang sudah disyariatkan oleh agama. Jadi itu saja. Nah, kemudian baca surat Yasin 3 kali. Setelah itu berdoa bersama-sama, nggak apa-apa. Itu gitu amaliyah yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Terus kembali kepada ruwah tadi ya. Di rumat arwah. Rumat arwah itu wong Jawa kuwi ngaraning rumat arwah itu nggih. Kalau ngaraning rumat arwah ki ya slametan. Ya slametan, ya ziarah kubur itu ngaraning rumat arwah. Makanya tradisi nyadran, nah kita nggak mesti nyadran itu. Tradisi nyadran itu apa? Tradisi ziarah kubur saja nih. Cuman wong Jawa lek ngarani nyadran. Lah krana bau-bau nyadran, nah akhirnya seolah bau-baunya mistik. Seolah bau-bau syirik, saura-saura bau-bau ini. Waduh, ini bagaimana ini? Makanya orang-orang yang gerakan-gerakan puritanisme Islam, gerakan-gerakan pemurnian Islam, gerakan-gerakan yang berada di luar Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana mereka begitu keras menyatakan bahwa itu adalah syirik, itu harus diberantas di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi nyadran itu ya ada perintahnya dari Rasulullah, suruh ziarah kubur kita itu. Nah, itu nyadran biasanya orang Jawa melakukan itu. Terus kemudian yang kedua itu selamatan ya, gawe ingkung dan sebagainya, megengan dan sebagainya itu. Dan seterusnya. Nah, tradisi-tradisi seperti ini ya bagus karena emang satu di sana itu ada sedekah ya ta. Sedekah bikin berkat, terus bikin ini sebagainya, sedekah. Siapa yang melarang orang bersedekah? Terus kemudian di sana juga ketika kita ngumpul dalam acara nyadran, kita ngumpul dalam acara megengan, kita juga tidak bermaksiat. Kecuali ngumpulnya itu untuk rasan-rasan, untuk demo, untuk minum-minuman keras, untuk melakukan maksiat. Nah, itu baru harus diberantas. Ngumpul itu untuk baca kulhu, baca al-falaq, baca la ilaha illallah, kok dilarang dimaksiat-maksiatkan. Padahal kita disuruh oleh Allah SWT untuk memperbanyak zikir. Jadi rumat arwah. Jadi begitu. Jadi luar biasa Gus ya tadi ya untuk amaliyah-amaliyah kita yang mungkin 1 tahun ini
disetorkan oleh Allah Allah. Subhanahu wa taala. Jadi mungkin mudah-mudahan lah nanti pemirsa dimanapun Anda berada, yang di rumah atau sahabat kru-kru yang ada di sini ya, kita bisa perbaiki lagi amalia-amalia kita agar supaya nanti ketika amalia kita distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalia yang yang bagus, yang insya Allah nanti hisabnya itu ringan kalau besok kita sudah meninggal. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan untuk session ke berikutnya. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Tentunya masih bersama Gus Irham, masih membincangkan tema yang sangat asik tadi, yaitu bulan ruah ya. Bulan ruah ya. Baik Gus, tadi Masya Allah ini penjelasannya sudah sangat lebar sekali Gus. Pengamalan-pengamalan, amalia-amalia di bulan ruah tadi. Tentunya pemirsa yang ada di rumah tadi juga bertanya-tanya, ini bagaimana kalau puasanya itu ada apa enggak? Kalau tadi kan panjenengan sudah menyebutkan bahwasanya yang terdengar di masyarakat itu ketika menjelang bulan Sya'ban itu kan nisfu Sya'ban kan ada sholat tadi ya. Ini bukan halayak yang rahasia lagi. Ini umum, sudah umum. Bahkan di desa-desa itu mungkin ada yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban ini. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini adalah hal yang tidak ada. Maka dari itu pemirsa biar tadi tahu ya. Maka untuk mengganti sholat nisfu Sya'ban itu lebih baik ganti sholat sunnah mutlak, kemudian sholat hajat, tasbih dan lain sebagainya. Yang nanti semuanya itu amaliyahnya itu yang nanti li hormatin bulan Sya'ban, kira-kira seperti itu. Baik, Gus, mungkin bisa dijelaskan lagi Gus, kalau puasa-puasa itu bagaimana Gus? Ya, soal puasa ini ada banyak riwayat ya, yang mengatakan bahwa di dalam kitab Madhabi Sya'ban, riwayat dari Imam Hadis riwayat An-Nasa'i, beliau Rasulullah itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Rasulullah bertanya kepada sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tidak melihat di bulan-bulan selain Ramadan yang paling banyak berpuasa selain di bulan ini, di bulan Sya'ban ini. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan, bulan ini, bulan Sya'ban ini banyak manusia melupakannya. Ya, tadi sebagaimana saya katakan bahwa orang fokus di Rajab, kemudian setelah Rajab bilang fokus di Ramadan, sehingga Sya'ban ini cenderung dilupakan. Nah, oleh karena itu, karena Rasulullah juga banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya maka kemudian ini menjadi sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu apa? Rasulullah puasa, ya kita berarti ya puasa, sunnah fi'liyahnya gitu. Sunnah fi'liyahnya kita berpuasa. Nah, kemudian kapan kita berpuasa? Di situ tidak disebutkan secara khusus ya. Harus puasa tanggal 1 sampai sekian, harus puasa hari ini dan sebagainya. Tidak disebutkan secara khusus. Nah, gitu. Cuman kebiasaan Rasulullah itu, Rasulullah kan pernah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis dalam kitab Irsyadul Ibad itu disebutkan bahwa kenapa engkau berpuasa Senin dan Kamis? Karena puasa Senin Kamis itu, karena hari Senin dan hari Kamis itu amaliyah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka apabila ada pelaporan amal saya, maka saya dalam keadaan berpuasa. Itu jawaban Rasulullah. Nah, oleh karena itu kemudian ini ditiru oleh sebagian Islam. Kalau puasa ya tanggal 15 saja, 15 Sya'ban gitu ya. 15 Sya'ban. Jadi enggak usah yang lainnya gitu. Kalaupun itu tidak puasa enggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau nggak puasa nggak apa-apa. Tapi karena untuk tahun besok ini, tahun sekarang ini, insya Allah nisfu Sya'bannya jatuh di hari Jumat atau malam Jumat itu. Jadi kalau mau puasanya ya puasa dari Jumat. Nah, kalau puasa di hari Jumat, pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu puasa sunnah di hari Jumat, jadi hari Jumat kalau bisa jangan disendirikan.
Maksud jangan disendirikan bagaimana? Ya disertai dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Boleh pilih hari Kamis, boleh pilih hari Sabtu. Jadi intinya hari Jumat itu jangan dibiarkan sendiri untuk berpuasa. Nah, karena hari Jumat itu adalah nisfu Sya'ban, berarti hari Jumat tanggal 15, hari Kamisnya tanggal 14, hari Rebunya tanggal 13. Nah, 13, 14, 15, Rebu, Kamis, Jumat besok ini, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 8. Tanggal 8 Sya'ban ya. Sekarang tanggal 8 Sya'ban. Jadi kan Jumat depan itu. Nah, malam Jumat depan kita akan bernisfu Sya'ban, Lailatul Sya'ban, terus kemudian nah itu. Berarti puasanya mulai kapan? Mulai Rebu. Rebu, Kamis, Jumat. Rebu itu tanggal 13, Kamis tanggal 14, Kamis tanggal Jumat tanggal 15. Nah, 13, 14, 15 ini dalam syariatnya Rasulullah disebut Yaumul Bid. Yaumul Bid itu Ayyamul Bid misalnya, atau bisa bilang begitu. Hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena 13, 14, 15 itu adalah hari di mana bulan itu tampak terang-terangnya. Tampak terang-terangnya tanggal 13, 14, 15. Makanya disebut dengan Yaumul Bid. Nah, itu. Ya, di samping kita perbanyak lagi adalah kalau di dalam kitab Mawaidul Mukminin di sana dikatakan, saya menemukan ya, sebaiknya pas tanggal 15 itu apa yang dilakukan lagi selain baca Yasin, apalagi itu di tanggal 15 itu. Kalau bisa itu adalah birrul walidain. Birrul walidain itu bagaimana birrul walidain? Kalau orang tuanya masih ada, dibahagiakan pas hari itu. Dibahagiakan pas hari itu. Ya, bagaimana cara membahagiakan orang tua pas hari itu kan kita nggak tahu. Yang tahu kita anak-anaknya masing-masing. Ada orang tua yang suka dibelikan sate, dibelikan makanan. Ada ya orang tua yang senang dibelikan baju. Ada orang tua yang senang apa gitu. Pokoknya dibahagiakan itu. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal ya diziarahi makamnya. Ada lagi itu amaliyah yang jangan dianjurkan di hari itu adalah memperbanyak sedekah. Kasrati sedekah fi nisfi Sya'ban. Nah, kemudian saya menemukan sebuah hadis lagi dikatakan bahwa wa fi lailatin nisfi Sya'ban yufaru jami'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah SWT mengampuni dosa-dosa seluruhnya umat Muhammad kecuali, nah itu ada kecualinya. Berarti kita semuanya ini umat Muhammad nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berarti ada yang tidak diampuni. Siapa itu? Yang pertama itu adalah akun walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan kemudian tidak diampuni oleh Allah pada malam itu. Wah, ini malam diskon ini. Malam obral ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lo kok nggak dapat diskon, nggak dapat obralan, wah ini rugi sekali nih, gitu ya. Nah, terus kemudian kecuali lagi apa? Mudminul khamrin, orang yang apa? Minum minuman. Mudminul khamrin, orang yang selalu minum minuman keras, mabuk lah, teler pada malam itu. Loh memangnya khamr itu minuman itu haram, ya haram. Haram, itu ya. Terus apa lagi nih? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi ada lagi saya menemukan hadis illal al-mutahajiraini, kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Mutahajirain itu apa? Muhajirin itu orang yang saling diam gitu. Diam-diam apa satru ya? Satru ya. Orang yang saling satu dengan yang lain. Itu wa illal mutahajirin. Orang yang saling satu di antara keduanya. Makanya nanti kalau bisa ya sebelum itu bikin meme. Nah, selamat nisfu Sya'ban. Mohon maaf lahir batin. Jadi begitu. Nah, supaya tidak dianggap apa mutahajirun ini. Supaya tidak dianggap sebagai orang yang satru. Satru ya. Satru. Loh, bisa itu. Boleh. Bagaimana Yai? Saya itu sudah berusaha menyapa, sudah berusaha berkomunikasi, tapi saya menyapa tapi tidak digape, misalnya begitu. Bagaimana? Ya udah ya terserah.
Saya sudah berusaha minta maaf, tapi ditolak permintaan maaf saya. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalau orang datang meminta maaf kepadamu, kemudian tidak memaafkan, maka dosanya itu kembali ke orang yang tidak mau memaafkan. Jadi begitu. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi yang sangat terharu ini saya belum pernah Gus tadi keterangan yang bahwa nisfu Sa'ban itu membahagiakan orang tua itu belum pernah ya. Belum pernah ya. Baru pernah kali ini Masya Allah. Ya. Yang saya dengar memang amalia-amalia ya itu mau poso, wirid, sodako dan lain sebagainya. Ini Masya Allah, mudah-mudahan ya nanti kita bisa semuanya ini bisa mengerjakan untuk di bulan Sya'ban ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke session berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Tentunya masih tema yang sangat asyik, luar biasa, yaitu bulan Sya'ban. Ya, Gus, tadi sudah disinggung Gus tentang puasa-puasa. Nah ini mungkin pemirsa di rumah ini kepengen tahu Gus, untuk niatnya itu bagaimana, apakah sama atau bagaimana. Kemudian yang kedua Gus, ini kalau mungkin kita pernah mengkaji dari guru-guru kita yang ada di musola, langgar dan lain sebagainya, ini imbalan puasa di bulan Rajab ini bahwasanya lek sapa wonge poso ning bulan Rajab besok bakal ngombe bengawan Rajab sing ning kono mau. Nah ini legine apa kuwi luweh teko gula madu, putih luweh teko susu dan terus sebagainya. Ini mungkin keterangannya kalau di bulan Sya'ban itu bagaimana, Gus? Ya. Nah, baik. Amalia tadi memang banyak sekali ya. Banyak sekali dan termasuk adalah berpuasa. Cuman ya itu tadi tidak ada riwayat yang secara khusus itu meriwayatkan tentang puasa ini. Karena mungkin ya bulan Sya'ban sangat berdekatan dengan bulan Ramadan gitu, sehingga kurang diperhatikan gitu loh. Tadi yang Ayyamul Bid Gus. Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid itu amaliah yang bukan hanya sekedar bulan Sya'ban, tapi di seluruh bulan-bulan, pokoknya di setiap tanggal 13, 14, 15 itu dianjurkan untuk berpuasa yang disebut Ayyamul Bid. Itu pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Jadi 3 hari 13, 14, 15 ini sebanding dengan puasa satu bulan. Jadi begitu. Nah, ini masalah fadailnya. Kalau membicarakan tentang yang lainnya, sangat banyak itu ya. Karena ulama-ulama itu memiliki khasais ya. Memiliki keutamaan aurat tertentu atau amalia tertentu dalam rangka memuliakan bulan Sya'ban tadi. Nah, soal niatnya ya biasa saja. Nawaitu syahro Sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu syahro Sya'ban. Nawaitu soma syahro Sya'bana. Sunnatan lillahi ta'ala. Jangan lupa diucapkan sunnatannya itu. Nah, supaya tidak dianggap sebagai wajib. Nah, terus bagi perempuan ini krusial bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini. Karena bentar lagi kan masuk Ramadan ya. Bentar lagi masuk Ramadan. Nah, ini kalau perempuan ini biasanya kan punya hutang puasa Ramadan. Hutang. Biasanya punya hutang puasa Ramadan, entah ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, bahkan ada yang lebih dari 10 hari. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ini sudah diqadha apa belum puasanya kemarin itu? Ramadan kemarin itu lah. Ramadan kemarin sudah diqadha ya belum? Nah, kalau belum, ini segera ini. Karena apa? Sebentar lagi akan masuk Ramadan. Karena nanti kalau masuk Ramadan, itu perempuan itu akan menanggung 3 hal. Yang pertama adalah menanggung dosa dia.
Menanggung dosa walaupun sudah qadha masih berdosa. Terus kemudian yang kedua, dia harus membayar fidyah. Misalnya punya hutang 7 hari. Ketika bulan apa sudah dibayar 3 hari. Ketika bulan apa dibayar 2 hari. Nah ini tinggal 3 hari ini belum ini misalnya begitu. Tinggal 3 hari. Ya berarti ya 3 hari itu. 3 hari yang melewati Ramadan ini yang harus dibayar fidyahnya. Fidyahnya bagaimana? Fidyahnya adalah per hari 7 ons beras. 1 mud ya, 1 mud. 1 mud. 1 mud itu ulama-ulama sepakat bahwa 1 mud itu adalah 7 ons beras. Nah, berarti tinggal kali 3. Nah, kali 3 berarti 21 ons. Ya 2 kilo lebih sedikit. Nah, enteng kalau sekarang itu enteng banget. Tapi saya sarankan ibu-ibu kalau mau bayar mud itu bayarlah dengan beras yang istimewa gitu. Bayarlah beras dengan beras yang lebih mahal atau lebih bagus dari beras yang Anda makan. Karena seringkali saya menemukan bahwa orang bayar mud, bayar zakat fitrah itu juga termasuk zakat fitrah itu. Dan fitrah itu yang dibayarkan di masjid-masjid, dibayarkan di panitia-panitia amil zakat lazis itu. Wah ini kualitasnya ya Allah, ini gimana? Masa orang makan kayak gini? Gitu ya. Makan orang kayak gini, nggak mungkin. Nah gitu. Kalau bisa, yang kita makan itu harga 10.000 ya, yang kita buat bayar zakat ya 11.000 atau 12.000 udah gitulah. Jadi yang kualitasnya lebih daripada apa yang kita makan. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian bayar apa tadi? Bayar fidyah. Jadi bayar qadha, menanggung dosa, ya. Bayar fidyah juga masih termasuk wajib ngodoi lagi. Nah, kalau saya sudah 10 tahun tidak puasa Ramadan, misalnya begitu, waduh ya. Susah itu ya. Nah, ya. Susah, makanya ya diqadhoi seingatnya. Kalau menurut syariat itu diqadhoi seingatnya, jadi begitu. Maka disinilah apa yang disebut kejujuran. Kejujuran itu sangat penting, ya. Kejujuran personal, ya. Menanggapi tentang dirinya sendiri tadi itu. Nah, jadi itu bulan Sya'ban. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Nah, juga begitu ya. Tadi belum saya sampaikan bahwa salah satu daripada keistimewaan Sya'ban ini adalah di bulan Sya'ban pula ini Allah menurunkan ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Jadi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Padahal ayat ini menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi memang semua Sya'ban ini memang istimewa. Sya'ban memang istimewa. Maka sayang sekali kata Rasulullah, sayang sekali banyak orang melupakannya. Supaya tidak dilupakan sama sekali, maka Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lainnya. Tapi juga ada sebuah hadis lagi yang mengatakan ketika Rajab, ada sebuah hadis lagi mengatakan bahwa saya tidak melihat Rasulullah itu paling banyak berpuasa itu kecuali di bulan Rajab. Saya tidak banyak melihat Rasulullah itu berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Karena memang Rasulullah itu hobi puasa. Hobi puasa. Tidak seperti kita, gitu ya. Nah, tidak seperti kita. Kita bukan hobi puasa, tapi hobi makan. Di mana-mana makan. Likulli makanin makanan. Likulli makanin makanan. Nah, di setiap makan ada makanan. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa menjelang Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini kita bisa melakukan amal-amal soleh, melakukan ya termasuk silaturahmi, menyambung tali persaudaraan, termasuk membahagiakan orang tua, mempersiapkan diri menyambut di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi Ramadan itu adalah sebagai upaya untuk peningkatan kualitas diri, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Gus. Baik, Gus, tadi
luar biasa mengenai amalia-amalia. Tentunya ini akan lebih menambah kegiat kita dalam mengerjakan ibadah di bulan-bulan selanjutnya. Karena mungkin masyarakat atau pemirsa yang di rumah ini juga bertanya-tanya, kalau misalkan amalia-amalia ini di bulan sebelum-sebelumnya, Syawal, Selo Besar dan lain sebagainya ini mungkin tercatat biasa-biasa saja. Namun Allah mengistimewakan, Rasulullah mengistimewakan di bulan 3 bulan tersebut untuk kita giat lagi mengerjakan ibadah-ibadah. Tentunya ini yang paling untuk kita sebagai umat muslim ini ladang pahala yang paling banyak ini adalah besok di bulan Ramadan. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi puasa di 10 hari pertama, kemudian 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga ini Masya Allah ini ladang pahala. Tarawih pertama ini ganjarannya sekian-sekian dan lain sebagainya. Ini maka dari itu pemirsa dimanapun Anda berada jangan dilewatkan untuk bulan-bulan yang sangat berkah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, namun waktu sudah memisahkan kita, sebenarnya masih banyak sekali pembahasan-pembahasan, namun kita tidak terpisahkan oleh waktu. Saya Hasyim Mukhlisin dan beserta narasumber Gus Irham Khalili mengucapkan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.